lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib. Tema kita adalah statistika dengan subtema adalah mencari mean data kelompok. Apa sih itu mean? Mean dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah rata-rata. Simbolnya apa? Simbolnya adalah X bar. Dulu waktu di SMP anak-anak pernah belajar mencari mean data tunggal. Contohnya, kalau kita punya angka 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk mencari mean-nya bagaimana? Caranya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, semua dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi konsep mean adalah data seluruhnya dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensi. Dengan konsep yang sama, hari ini kita mau mencari mean data kelompok di tingkat SMA. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan dua teknik hari ini. Teknik pertama adalah dengan teknik cara biasa atau manual, dan teknik kedua menggunakan cara coding. Nah, kita mau belajar dulu untuk cara yang biasa. Soalnya seperti ini. Diketahui data beratnya sebagai berikut. Sebelah kiri kolom ini adalah kolom beratnya. Yang beratnya 8 sampai 10 ada 2. Yang 11 sampai 13 ada 8. Yang dari 14 sampai 16 ada 14. Yang dari 17 sampai 19 ada 19 tas. Yang dari 20 sampai 22 kg ini ada 7 tas. Nah, kita hitung dulu jumlah tasnya berapa, frekuensinya jumlahnya berapa. Cara menulisnya adalah menggunakan simbol sigma F atau jumlah frekuensinya. Kita jumlahkan nih, ternyata jumlahnya adalah 50 tas. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan cara manual atau orang bilang namanya cara biasa. Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita buat dua kolom. Di sampingnya sini ada dua kolom, 1, 2. Kolom yang ini diisi namanya adalah titik tengah. Titik tengah. Simbolnya apa? Simbolnya kita menggunakan namanya XI. Nah, gitu ya. Bagaimana mencarinya? Lihat angka 8 sampai 10. Sekarang kita cari tengah-tengahnya siapa? Bagaimana caranya? Kita menggunakan jari. Ada 8, 9, 10. Berarti tengah-tengahnya ada di mana? Ada di sini. Yaitu angka 8, 9. Berarti tengah-tengahnya adalah 9. Sama untuk yang ini dari 11 sampai 13 berarti siapa? 11, 12, 13. Siapakah tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah 12 di sini. 12. Kemudian titik tengah 14 sampai 16 berapa? 15. Titik tengah 17 sampai 19 siapa? 18. Yang terakhir titik tengah 20 sampai 22 siapa? 21. Nah, ini untuk kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua isinya apa? Isinya adalah hasil perkalian antara frekuensi dikalikan dengan sigma I-nya. Artinya bagaimana? 2 dikalikan 9. Kita hitung secara manual. 18. 8 kali 12 hasilnya 96. 14 kali 15 hasilnya 210. 19 kali 18 hasilnya 342. 7 kali 21 hasilnya 147. Setelah kita cari hasil perkaliannya, sekarang kita jumlahkan semuanya. Simbolnya bagaimana? Sigma F X I. Nah, kita jumlah semuanya. Ternyata jumlah semuanya adalah 813. Setelah ketemu tabel ini, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumus dari mean data kelompok apa? X bar, ini simbol mean ya, simbol mean sama dengan sigma F X I dibagi dengan sigma F. Artinya apa? Sigma F X I siapa? 813. Ditaruh di sini. 813 dibagi dengan sigma F-nya. Sigma F yang ini 50 dibagi 50. 813 dibagi 50 berapa? 16,26.
Jadi hari ini kita belajar untuk teknik yang pertama menggunakan cara biasa. Kesannya adalah lama, kemudian bertele-tele, tapi kelebihannya adalah kita tidak perlu menghafal rumus, hanya sekedar menjumlahkan semuanya dan dibagi. Nah, sekarang kita mau belajar untuk teknik cara kedua, yaitu menggunakan cara coding. Sekarang kita mau menggunakan cara yang kedua, yaitu kita menggunakan metode coding. Nanti akan kita lihat apakah dengan menggunakan dua cara yang berbeda itu menghasilkan nilai value yang sama. Caranya bagaimana? Dengan soal yang sama, carilah mean dari data seperti ini. Datanya sama. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Kita membuat 3 kolom di sampingnya dengan data yang sama. Sekarang kita buat 3 kolom. Kolom yang pertama isinya apa? Isinya adalah titik tengah. Ini sebagai titik tengah. Simbolnya apa? Kita kasih simbol namanya XI. Nah, XI-nya kalau 8 sampai 10 tengah-tengahnya siapa? 8, 9, 10. Berarti tengah-tengahnya adalah angka 9. Tulis ini 9. Kemudian tengah-tengah dari 11 sampai 13 siapa? 11, 12, 13. Berarti tengah-tengahnya adalah 12. Tulis ini 12. Kemudian tengah-tengah 14 sampai 16 siapa? 15. Tengah-tengah 17 sampai 19 18. Dan tengah-tengah 20 sampai 22 adalah 21. Ingat, kita jumlahkan dulu berapakah banyak frekuensitasnya. Ternyata setelah dijumlah kita menggunakan simbol namanya sigma F. Sigma F nya adalah 50 tas. Oke, setelah kita menuliskan titik tengah, di samping kolomnya ini namanya adalah coding. Coding simbolnya apa? Kita pakai simbol UI. Nah, gitu ya, pakai simbol UI. Caranya bagaimana? Kita cari siapakah frekuensi paling besar. Kita lihat frekuensi paling besar adalah di sini. Di sini ya, di kelas 17 sampai 19. Frekuensinya berapa ini? 19. Ini paling banyak. Kalau dia paling banyak, berarti kita mulai dari area ini. Paling banyak. Ini area di sini ya. Nah, startnya kita mulai dari sini, maka kodenya adalah 0. Jadi kalau paling banyak di sini kodenya adalah 0. Setelah 0, sekarang kita naik ke atas. Kalau kita naik ke atas tandanya adalah minus. Misalnya gini, min 1 naik lagi, min 2 naik lagi, min 3 naik lagi, min 4 terus min 5 dan seterusnya. Urut dari min 1 sampai ke atas. Sedangkan kalau ke bawah dia tandanya plus. Misalnya nih, ini 1, ke bawah lagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah ketemu codingnya harus urut seperti ini. Kolom di samping sini adalah hasil perkalian antara F dikalikan dengan UI. Kita tulis di sini ya. F frekuensi dikalikan dengan UI atau codingnya. Bagaimana menghitungnya? 2 dikalikan 3 berarti hasil adalah min 6. Terus 8 dikalikan min 2 dia min 16. Kemudian 14 sekali min 1 min 14. 19 sekali 0 0. 7 dikalikan 1 7. Setelah ketemu semua kita jumlahkan ini. Simbolnya apa? Sigma F UI. Ternyata setelah kita hitung hasilnya adalah negatif 29. Nah, sekarang kita mau menghitung rumusnya apa? Dengan cara coding. Rumus cara coding adalah X bar atau meannya sama dengan apa? Rataan sementara ditambah dengan sigma F UI dibagi dengan sigma F dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, sekarang kita mau cari siapakah rataan sementara. Rataan sementara didapat dari titik tengah frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak kan di sini. Ini frekuensi terbanyak. Titik tengahnya siapa? 18. Berarti inilah adalah rataan sementaranya. Nanti diganti di sini berapa? Angka 18. Karena dia frekuensinya paling besar. Makanya yang diambil adalah titik tengah yang ini. Jadi rata-rata atau X bar sama dengan 18 ditambah sigma FUI nya berapa tadi?
negatif 29 dibagi dengan berapakah sigma F? Sigma F nya ada 50 dibagi 50 dikalikan panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Ingat, dari 8 sampai 10 panjang kelasnya bagaimana? 8, 9, 10. Berarti ada 3. Dituliskan di sini dikalikan 3. Nah, kita hitung. Berarti X bar sama dengan 18 ditambah minus 29 dikalikan 3, berarti dia jadi min 87 dibagi 50. Nah, sekarang kita lihat berapakah hasil negatif 87 dibagi 50. Berarti X bar sama dengan 18 plus ketemu min jadi min 87 dibagi 50 1,74. Berarti X barnya sama dengan 16,24. Demikian pembahasan untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan cara coding. Kesan dari cara coding adalah lebih cepat dalam menghitung, hitungannya tidak terlalu besar, tetapi resikonya adalah harus menghafal rumus. Dan kebanyakan anak-anak lupa di bagian apa? Rataan sementara. Nah, silakan dipilih cara mana yang mudah, mau pakai cara biasa boleh, ataupun cara coding juga boleh. Ingat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Saya berharap pembahasan soal hari ini bisa dimengerti dan menolong anak-anak untuk memahami bagaimana mencari min data kelompok. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberkati banyak anak-anak di Indonesia supaya mereka semakin menyukai dan mencintai matematika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.